Hai, gue nggak tahu ini bakal jadi video apa, jadi gue cuma mau curhat dikit aja. Per tanggal, gue lupa tanggal berapa ini ya. 21 lah, 21 Mei 2026 ya, negara ini memang lagi nggak baik-baik aja. BTW, ini sebenarnya gue bikin setelah, jadi video ini gue bikin setelah gue bikin ini nih, video yang ini, yang kayaknya belum gue upload ya, jadi ini gue bakal upload duluan. Habis bikin video panjang yang membahas tentang pelemahan rupiah terhadap dolar yang ternyata pusing juga ya. Walaupun sebenarnya video itu nggak bisa dibilang 100% akurat karena ya angkanya tuh makin lama makin naik terus gitu. Ini udah 17.700 aja nih per ini. Yang angkanya tuh nggak jelas sih. Bukan nggak jelas, maksudnya kayak yang nggak menentu aja, dan memang benar nggak akan lama lagi tembus 20.000, itu rekor sih kalau sampai 20.000. Dan ya udah, tinggal menunggu waktu sampai bareng-bareng harganya tuh naik nggak ngotak gitu. Kita harus apa? Ya nggak bisa apa-apa. Yang paling kasihan sih ya kita sih yang kasihan sih. Pemerintah mana ada kasihan? Mereka punya segalanya, kita naik dikit aja udah ngeluh gitu karena yang memang nggak mampu dari awal. Oh ya, gue cuman mau ngasih tahu aja kalau misalnya ada yang nonton ini dan kayaknya bahas-bahas tentang anime segala macem lah, animasi, film, apapun itulah, pokoknya bakal gue tunda dulu karena bahasan yang gue bakal bahas per minggu ini, semingguan ini mungkin bakal berat-berat semua ya. Ya karena negara memang lagi nggak baik-baik aja dan permasalahannya itu permasalahan gede semua. Ya tentu aja apa yang bakal gue bahas nantilah ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini pengumuman aja kalau misalnya anime, banyak sih yang gue pengen bahas anime sih, kayak Agent of Four Seasons, terus apa lagi ya, ini Sengoku gue belum lanjut lagi. Pokoknya banyak yang gue pengen bahas, cuman gue mesti ngejar video-video yang lebih penting dulu ketimbang video-video hobi atau hiburan kayak begitulah. Jadi mohon maaf aja. Belum lagi panas. Ini habis hujan ya, dan panas tuh di Bekasi tuh, aduh. Siang kalau keluar kalian panas-panas tuh berasa kayak terbakar banget. Malam lebih parah lagi, kipas kayak nggak ada guna. Mesti dimaksimalin baru berasa enak gitu. Berasa enak ya, bukan berarti adem ya. Adem sih nggak ngerti sih Indonesia tuh lagi mengalami cuaca apa sebenarnya. Pancaroba, tropis apa, nggak tahu lah. Dan ya udah, jujur kepala gue agak sakit nih karena ini pembahasan mengenai pelemahan rupiah tuh harusnya dari tadi dibahas, cuman ada hujan lah, ada masalah lah, wah. Dan kalian bisa dengar lah kalau misalnya ada suara-suara yang nggak enak atau berisik banget ya, mohon maaf ya. Apa karena memang ini ya, perkembangan teknologi itu makin cepat, penyebaran informasi itu makin lebih gampang lah diakses. Makanya hal-hal kayak begitu gampang ketahuan, gampang banget viralnya, dan gampang banget nimbulin masalah kemana-mana gitu. Padahal jujur aja zaman presiden sebelumnya ya, nggak separah ini loh. Apa memang zaman presiden sebelumnya tuh orang lebih pinter-pinter buat nutup-nutupin, atau emang sebenarnya sama aja, cuman kita memang baru kelihatan sekarang, orang itu lebih berani sekarang gitu, karena ya lihat aja, nggak usah ngomongin pemerintah, orang-orang zaman sekarang yang bermasalah tuh banyak banget, dan mereka masih dapat panggung sampai sekarang. Yang gue heran tuh, intinya ya orang-orang baik nggak akan dapat panggung, bisa jadi dizolimin apa segala macam. Aduh, dunia kebalikan kalau kayak begini namanya. Sebenarnya gue lagi buntu nih, mau bikin apa selanjutnya. Terlepas dari bahas-bahasan serius ya, kalau bahas-bahasan serius sudah pasti ada jadwalnya dan udah pasti gue bikin anunya. Cuman selain anime dan juga bahas-bahas serius, gue bingung mau bikin apa lagi di channel ini. Mungkin ada saran atau apa, tapi nggak tahu sih. Karena device gue sejauh ini cuma handphone doang kan. Jangan harap gue bisa main game pakai PC gitu, nggak mungkin. Apalagi di tengah komponen PC juga yang ya ampun harganya kayak aduh naik lagi, prosesor naik pula. Sebelumnya cuma RAM sama SSD yang naik gila-gilaan sekarang. Ya ampun, prosesor juga naik. Memang AI ini aduh. AI yang gue pakai sejauh ini ya guys, kalau kalian mau tahu itu background eraser sama bikin HD foto itu loh. Udah itu doang. AI yang bikin apa segala macam tuh gue nggak pernah pakai. Sekalipun gue nyoba pakai ya kayak buat apa gitu ujung-ujungnya. Masih banyak sih AI atau artificial intelligence yang penting sekarang yang benar-benar bagus dan membantu ya, bukan menggantikan. Dan banyak sekali ideologi kalau AI itu cuma membantu, tapi nyatanya ya menggantikan orang. Buktinya PHK massal terjadi di mana-mana kan. Katanya sih lebih nyari orang yang ngerti AI, cuman tetap aja ya manusia disingkirkan. Tetap mau diganti cuman orang yang ngerti AI pun ya
Cuman demi satu orang itu ya puluhan ribu orang disingkirkan, sama aja, nggak ada perbedaan. AI yang menggantikan manusia, walaupun manusia yang mengendalikannya juga ujung-ujungnya, cuman ya mau sampai kapan gitu kan dikendaliin. Apakah nanti AI juga bakal punya kesadaran sendiri, who knows lah. Kalian boleh percaya fiksi-fiksi kayak begitu. Kalau gue sih percaya-percaya aja, karena ya, dan kelihatannya bubble-nya nggak akan pecah dalam waktu dekat, karena perkembangannya tuh makin lama makin gila, bukan makin anu. Dan jelas ini perkembangannya tuh jalannya tuh beda ya, beda kalau kayak kripto apa segala macam yang memang viral tuh di satu musim, di satu masa aja. Kalau ini kayaknya bakal panjang. Belum lagi hoax di mana-mana, aduh. Mana tuh yang katanya mau nanganin hoax kan? Yang katanya kami berjanji untuk memblokir atau menangani hoax tuh. Tiba-tiba bikin kebijakan. Kebijakannya sebenarnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuma kalau melihat track record mereka yang dulu terkait hal kayak begini, yang sebelumnya itu kebocoran dan mereka lepas tangan, kayaknya nggak perlu deh dibikin kayak begini. Ya harusnya kan udah pada tahu lah. Gue juga baru tahu sih dari mak gue kalau misalnya Komdigi itu menetapkan kalau misalnya mendaftar akun tuh harus pakai nomor telepon. Terlihat normal kan? Bukan cuma itu, tapi harus pakai sidik jari dan juga sandi. Ya, intinya itu di bawah kendali mereka lah kalau misalnya ada penyebaran hoax atau nomornya disalahgunakan gitu. Yang sebenarnya ya udah jadi tanggung jawab Meta atau segala macam akun sosial media, tapi Komdigi yang akan sekarang mengambil alih hal-hal kayak begitu. Ini gue belum baca lebih lengkap, jadi kemungkinan gue salah, jadi sebelumnya mohon maaf ya. Tapi kalau memang benar sesuai apa yang gue omongin, berarti data-data kita basically berada di pusat keamanan mereka. Dan kalau bocor, kayak kejadian zaman-zamannya, yang gue gak mau nyebutin sih, itu orang juga masih belum dipenjara juga tuh, padahal dia jelas-jelas mendukung judi. Tapi kalau ngeliat jari zamannya dia yang lepas, yang data leak gitu dibiarin gitu aja, ya udah, wallahi kita finish lah, udah, wallahi we're finish. Nggak tahu bagaimana nanti ke depannya. Nggak tahu ini memang dibuat-buat rakyat, nggak mungkin sih, pasti ada niat terselubungnya dengan mereka menghubungkan akun kita tuh sama sistem keamanan mereka seperti CJD atau apa. Jadi kalau kita nggak post apa-apa ya diawasin sama mereka. Yang ini udah pasti sih, karena makin kesini memang kelihatan kan internet di Indonesia tuh lagi strict banget. Di bawah 16 tahun nggak boleh pegang YouTube lah, internet atau apa. Yang kelihatannya baik, tapi pada nyatanya apa kabar kan anak yang belajar yang pakai YouTube buat video referensi itu bagaimana? Apakah perlu pinjam orang tuanya? Ya kalau begitu sama aja bohong dong. Kalau misalnya mereka nonton dari orang tuanya, ya pembatasan 16 tahun itu juga nggak guna kan ujung-ujungnya. Tapi nggak tahu lah mereka tuh pola pikir kayak gimana. Intinya kita lihat aja penerapannya ke depannya. Yang gue mau kasih pesan sih cuma satu, itu IGRS masalahnya kelarin dulu. Data leak itu gimana? Masa iya sampai sekarang belum ada kejelasan tanggung jawabnya? Kan data leak itu kan murni kesalahan kalian, bukan Steam dong. Tapi ya gitulah, pemerintah kita mah minta maaf nomor sekian, tapi bikin masalah nomor pertama gitu. Gue nggak menuduh ya, tapi memang masalah kan ujung-ujungnya kan. Ini bukan tuduhan, ini fakta. Dan presiden kita yang, ya ampun, gue nggak mau ngomong lah. Jadi ya udah sih, itu aja sih. Gue juga nggak tahu mau bahas apa lagi. Jadi tenggorokan gue udah serak banget nih. Gue nggak tahu sih kalau diedit bakal lebih pendek lagi sih harusnya. Jadi ya udah, sekian dari gue, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan lainnya yang terbaru pastinya ya pelemahan rupiah terhadap US dollar yang bakal gue upload buat video itu. Jadi sekian dari gue, terima kasih. Gue Mikael pamit undur diri dan bye bye.